yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan, berdoa untuk yang sakit. Saya ingat ponakan saya, Simplicia Floresia Hadun yang lagi sakit dirawat di rumah. Semoga Tuhan senantiasa memberi dia kekuatan. Kita juga berdoa untuk yang masih sakit, mohon kesembuhan bagi Oma Margareta Batmomolin, intensi dari Frater Yosef Loritmans, dan juga mohon kesembuhan bagi anak Ista dan Dede, intensi dari Andreas Joachim Leto, dan juga mereka yang meninggal dunia. Secara khusus saya ingat Mama Raden Ajeng Sunarti. Dan juga kita berdoa untuk para penderma kita masing-masing. Secara khusus kami ingat penderma kami yang senantiasa membantu kami di komunitas ini lewat doa-doa mereka, nasihat-nasihat, dan juga bantuan finansial. Semoga Tuhan senantiasa memberi mereka kesehatan jiwa raga dan memberkati segala usaha harian mereka. Dan juga yang merayakan ulang tahun takbisan, ada beberapa imam yang merayakan ulang tahun takbisannya hari ini. Romo Martin Chen, Romo Ricardus Manggu, dan juga ulang tahun dari seorang suster, Suster Agustina Linda, CSSM. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan pesta dari Santo Pius ke-10. Dia seorang paus yang cukup berjasa untuk gereja kita. Mari kita memohon bantuannya untuk senantiasa mendoakan kita semua, mendoakan gereja kita. Gereja kita ada yang berkembang begitu baik, aman, tetapi ada juga yang cukup setengah mati, mengalami begitu banyak tantangan. Karena itu kita mohon bantuan doanya, semoga dengan doa-doanya gereja kita bisa berkembang dan aman di dunia ini. Supaya doa dan korban kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kebenaran dan cinta kasih, Engkau sudah memenuhi Santo Pius ke-10 dengan kebijaksanaan surgawi serta keteguhan para rasul yang menjaga iman yang benar dan mempersatukan segalanya di bawah Kristus. Semoga kami menuruti ajaran dan teladannya dan memperoleh keganjaran yang kekal.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Rut. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Pada suatu hari Rut, wanita Moab itu berkata kepada Naomi, "Izinkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Sahut Naomi, "Pergilah, anakku." Maka pergilah Rut ke ladang dan memungut jelai di belakang para penyalip. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Maka berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah, anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerja wanita. Lihatlah ladang yang sedang disabit ini. Ikutilah wanita-wanita itu dari belakang. Sebab aku telah berpesan kepada para pekerja laki-laki, supaya mereka jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan itu, dan minumlah air yang dicedok oleh para pekerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata, "Bagaimana mungkin aku mendapat belas kasih Tuhan sehingga Tuhan memperhatikan daku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Aku telah mendengar kabar tentang segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu meninggal dunia, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang belum kau kenal." Beberapa waktu berselang Boas memperistri Rut dan menghampirinya. Maka atas karunia Tuhan, Rut mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu para wanita berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Semoga nama anak ini menjadi termasyhur di Israel. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang sayang padamu telah melahirkannya. Dia lebih berharga bagimu daripada 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya, dan dialah yang mengasuh. Lalu wanita-wanita tetangga memberi nama kepada anak itu dengan berkata, "Seorang anak laki-laki telah lahir bagi Naomi." Anak itu mereka beri nama Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu.
Orang yang takwa hidupnya akan diberkati. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Orang yang takwa hidupnya akan diberkati. Alleluia, 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 alleluia. Bapamu hanya satu, Ialah yang ada di surga. Pemimpinmu hanya satu, yaitu Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kesaksian hidup jauh lebih meyakinkan daripada kata-kata manis. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini Yesus ingatkan kita agar kita menjalankan apa yang kita katakan. Kata dan perbuatan haruslah seimbang.
kata-kata keluar dari mulut, sementara perbuatan itu melalui tangan, kaki, atau bisa dilihat orang. Yesus menyinggung orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, karena memang mereka sudah mendapat otoritas dari Musa. Mereka sudah mempunyai kuasa, punya hak untuk mengajar. Karena mereka juga sudah mengikuti pendidikan formal. Dan mereka punya pengetahuan untuk mengajar. Tetapi menurut Yesus bahwa ajaran dan perbuatan mereka tidak seimbang. Mereka tahu mengajar, tetapi tidak melaksanakannya secara pribadi. Lalu Yesus nasihati murid-muridnya. Katanya, kamu boleh mengikuti isi ajaran mereka, tetapi jangan mengikuti perbuatan mereka. Jangan mengikuti tingkah laku mereka. Itu berarti ajaran dari ahli-ahli Taurat ini benar, tetapi tingkah laku mereka tidak menjamin isi atau mewartakan isi ajaran mereka. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Mungkin ke kita bahwa itu gampang untuk mengajar atau menasihati orang, tetapi agak berat untuk melaksanakan apa yang kita katakan. Mungkin kita sendiri juga menyaksikan ada orang-orang yang senang berbicara, tetapi berat sekali untuk menjalankan atau wujud nyatakan apa yang mereka katakan. Daripada kesempatan ini, marilah kita kembali ke diri kita masing-masing. Siapakah kita? Bagaimana tingkah laku kita? Apakah kita selalu wujud nyatakan apa yang kita katakan? Wujud nyatakan apa yang kita ajarkan kepada orang lain? Daripada nanti kita akan diserang orang. Mungkin orang akan katakan dia itu senang berbicara, tetapi sulit sekali untuk menjalankan apa yang dikatakannya untuk dirinya sendiri. Kita berdoa, semoga ajaran Kristus hari ini menjadi satu inspirasi yang baik untuk kita, untuk kembali menjalankan apa yang mungkin kurang kita lakukan di hari-hari kemarin. Kalau hari-hari kemarin, sebelumnya, kita seringkali suka ngomong, tetapi tidak laksanakan apa yang kita ngomongkan itu. Marilah pada kesempatan ini, kita berusaha untuk berjuang, untuk berkata, dan wujud nyatakan perkataan itu dalam perbuatan harian kita. Bersama Tuhan, pasti kita sanggup melaksanakannya. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber cinta kasih, terimalah dengan rela persembahan kami. Semoga seturut nasihat Santo Pius ke-10, perjamuan Ekaristi ini kami rayakan dengan khidmat dan kami sambut dengan takwa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab para kudus Engkau anugerahi kebahagiaan dan mahkota kemuliaan yang mereka terima, menyatakan buah karya rahmat-Mu. Sedangkan kepada kami Engkau memberikan teladan hidup mereka yang suci, persahabatan mereka yang tulus, dan doa restu mereka yang sangat kami perlukan. Karena bantuan para kudus itu, kami pun berbesar hati dan ingin berjuang, guna memperoleh kebahagiaan sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan-biarawati, semua pelayan sabda-Mu, dan juga umat-umat kesayangan-Mu.
Tuhan berkatilah mereka-mereka yang sakit. Secara khusus saya ingat ponakan kami, Simplicia Floresia Hadun. Dan juga teman-teman kami yang juga lagi sakit. Ada yang karena sakit bawaan, ada juga karena diserang COVID, virus corona. Ingatlah pula kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini. Bruder Marianus Heinrich Klein dari ND, Pater Hendrikus Molantokan dari Jawa, Pater Bruno Ote dari Paraguay, Pater John Chowder dari Papua New Guinea, Uskup Leo Akbar dari Papua New Guinea, Pater Ernai da Costa Valeriano dari Brasil. Saudara-saudari kami SSPS, Suster Jean Marie, Suster Rione Butenbender, SPS AP, Suster Maria Corelia, dan juga kami ingat Mama Raden Ajeng Sunarti. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, Santo Pius ke-10, dan dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, pada peringatan Santo Pius ke-10, kami berdoa kepadamu. Semoga karena daya santapan surgawi ini, kami teguh bertahan dalam iman dan tetap rukun dalam cinta kasih. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Dan berkatilah mereka-mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Entah ulang tahun kelahiran atau ulang tahun tabisan imam. Dan saya ingat beberapa teman pastor kami yang merayakan ulang tahun tabisan mereka hari ini. Juga kami berdoa untuk mereka-mereka yang sakit ya Tuhan. Ponakan kami dan juga teman saya di Australia, Pak Yohanes. Semoga Engkau senantiasa menjamah mereka semua dan beri mereka kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Dan masih begitu banyak teman di luar sana yang sakit, yang sangat membutuhkan doa-doa kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui siapa mereka-mereka itu. Karena itu jamahlah mereka ya Tuhan dan berilah mereka kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Dan berilah istirahat kekal kepada mereka yang sudah meninggal dunia dan berilah kehiburan, kekuatan, kesehatan jiwa raga bagi keluarga yang masih hidup di dunia ini. Tuhan, semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Seluruh kepala. Mari pergi kita semua diutus. Amin.